Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Denny Handayani di channel MATLAB. Ini adalah video pembahasan materi lingkaran bagian keempat. Pada video bagian keempat ini kita akan belajar kedudukan dua buah lingkaran. Oke, sekarang kita bahas lingkaran bagian keempat, yaitu kedudukan dua lingkaran. Untuk bisa memahami materi ini, teman-teman wajib menguasai materi yang udah saya bahas di video sebelumnya, terutama bagaimana cara menentukan koordinat titik pusat dan jari-jari suatu lingkaran, karena akan kita gunakan pada materi ini. Oke, langsung aja kita bahas kedudukan dua lingkaran. Misal terdapat dua lingkaran, yaitu L1 yang berjari-jari R kapital atau R besar, dan lingkaran L2 yang berjari-jari R dengan R besar ini lebih dari R kecil. Artinya L1 lebih besar dari L2. Dan D adalah jarak titik pusat kedua lingkaran. Ada beberapa kedudukan lingkaran, di antaranya yang pertama dua lingkaran sepusat. Seperti ini teman-teman. Sepusat jelas berarti titik pusat kedua lingkaran berada pada titik yang sama. Nah, kondisi ini terjadi ketika D sama dengan 0. Artinya, D ini adalah jarak kedua pusat ya. Jadi, jarak kedua pusat adalah 0. Artinya, titik pusat itu berimpit. Kedudukan yang kedua, L2 berada di dalam L1 seperti ini. Dan ini terjadi ketika D atau jarak kedua pusat lebih kecil dari jari-jari lingkaran besar dikurangi jari-jari lingkaran kecil. Kedudukan yang ketiga, bersinggungan di dalam seperti ini. Ini terjadi ketika D sama dengan R besar dikurangi R kecil. D ini adalah jarak titik pusat kedua lingkaran. Kemudian kedudukan yang keempat, berpotongan seperti ini. Ya, ini kondisi berpotongan dengan lingkaran kecil pusatnya berada di dalam lingkaran besar. Terjadi ketika jari-jari lingkaran besar dikurangi jari-jari lingkaran kecil, kurang dari jarak kedua pusat, kurang dari jari-jari lingkaran besar. Kemudian kedudukan yang kelima masih berpotongan, tapi untuk yang ini pusat lingkaran kecil ini berada di luar lingkaran besar ya. Terjadi ketika R besar kurang dari jarak kedua pusat kurang dari R besar ditambah R kecil. Kemudian berikutnya bersinggungan di luar seperti ini. Ini terjadi ketika jarak kedua pusat sama dengan jumlah kedua jari-jari. Dan yang terakhir, saling lepas, artinya tidak berpotongan. Ya. Atau lingkaran kecil berada di luar lingkaran besar. Nah, kondisi ini terjadi ketika jarak kedua pusat lebih besar dari jumlah kedua jari-jari. Nah, inilah beberapa kedudukan dua buah lingkaran. Silakan teman-teman catat atau screenshot video ini. Nah, sekarang kita coba bahas beberapa soal terkait kedudukan dua buah lingkaran. Oke, kita bahas contoh pertama. Diketahui lingkaran A dengan persamaan lingkarannya X-1 kuadrat ditambah Y plus 3 kuadrat sama dengan 25. Dan lingkaran B dengan persamaan lingkarannya X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Tentukan kedudukan lingkaran A terhadap lingkaran B. Nah, untuk mengetahui kedudukan dua buah lingkaran, kita harus tahu atau kita harus bisa mencari koordinat titik pusat kedua lingkaran dan jari-jarinya serta jarak kedua pusatnya. Oke. Nah, ini lingkaran pertama atau lingkaran A. Udah kita bahas di video bagian 1 bagaimana mencari titik pusat dan jari-jari untuk bentuk umum seperti ini. Ingat, bentuk umum persamaan lingkaran yang berpusat di A, B dan berjari-jari R adalah seperti ini. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, dari persamaan lingkaran ini kita bisa nyari titik pusatnya. Lihat dari sini, X-1 berarti absis dari titik pusatnya adalah positif 1 ya. Dan Y plus 3 berarti di sini ini sama aja dengan Y dikurangi negatif 3 kan. Berarti ordinat titik pusatnya adalah negatif 3. Jadi pusatnya adalah 1, negatif 3. Oke? Jadi kalau di sini min, teman-teman berarti ambil positif. Kalau di sini plus berarti negatif gitu. Jadi pusat lingkaran A adalah 1, negatif 3. Dan ini 25 ini sama aja dengan R kuadrat. Ya. Dari sini, R kuadrat. Kalau R kuadrat sama dengan 25, maka R-nya adalah akar dari 25, yaitu positif 5. Ini adalah jari-jari lingkaran A.
Sekarang kita cari titik pusat dan jari-jari lingkaran B. Jika persamaannya seperti ini, x kuadrat tambah y kuadrat min 2x min 3, titik pusat itu adalah koefisien x dan y kita bagi negatif 2. Di sini koefisien x-nya kita bagi negatif 2 kan positif 1. Y-nya nggak ada, artinya 0. 0y, 0 dibagi negatif 2, 0 berarti pusatnya adalah 1,0. Lebih jelasnya sekali lagi teman-teman pelajari video bagian 1 ya. Nah, pusat udah kita peroleh, sekarang kita cari jari-jari lingkaran B. Ini rumusnya udah saya bahas di video bagian 1. R sama dengan akar dari absis titik pusat dikuadratkan ditambah ordinat titik pusat dikuadratkan dikurangi C. C-nya yang ini teman-teman. Di sini A-nya itu ini 1, B-nya 0, dan C-nya negatif 3. Jadi R-nya sama dengan akar 1 dikuadratkan ditambah 0 dikuadratkan dikurangi C dikurangi negatif 3. 1 dikuadratkan kan 1, ditambah 0 ini gak ngaruh, dikurangi negatif 3 itu sama aja dengan ditambah 3. 1 tambah 3 jelas 4, akar 4 positif 2. Jadi jari-jari lingkaran B adalah 2. Nah, sekarang kita udah memperoleh pusat kedua lingkaran dan jari-jari kedua lingkaran. Sekarang kita akan mencari D atau jarak kedua pusat. Kita gunakan rumus mencari jarak kedua buah titik ya. Misal dua buah titik A dan B. Titik A koordinatnya x1, y1 dan titik B koordinatnya x2, y2. Maka jarak kedua titik adalah jaraknya AB sama dengan akar selisih absis atau selisih nilai x kita kuadratkan ditambah selisih nilai y atau selisih ordinat ini kita kuadratkan. Rumusnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan mencari jarak kedua pusat. Kita akan mencari jarak PA terhadap PB. Berarti ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Kita pakai rumus yang ini ya. D sama dengan jarak PA terhadap PB. Jarak pusat A terhadap pusat B. X1 dikurangi X2, berarti 1 dikurangi 1 dikuadratkan. Kemudian Y1 dikurangi Y2, berarti negatif 3 dikurangi 0 dikuadratkan. 1 dikurangi 1 kan 0. 0 kuadrat. Kemudian negatif 3 dikurangi 0 itu negatif 3 dikuadratkan juga. 0 dikuadratkan 0. Negatif 3 dikuadratkan 9. 0 tambah 9. 9. Akar 9 itu 3. Oke. Nah, jadi D-nya adalah 3. Nah, teman-teman lihat. R besarnya 5. R kecilnya 2. Dan D-nya 3. Berarti hubungannya gimana? Ayo, gimana tuh? Maka kita peroleh ternyata D atau 3 ini sama aja dengan R besar dikurangi R kecil, ya enggak? D sama dengan 5 dikurangi 2, ya enggak? Sama kan? Nah, ini kan udah kita bahas tadi ya. D sama dengan R besar dikurangi R kecil berarti kedudukannya adalah bersinggungan di dalam atau seperti ini. Oke? Oke, sekarang kita lanjut contoh berikutnya. Contoh kedua. Diketahui lingkaran L1 berpusat di 0,8 dan melalui titik 2,8. Lingkaran L2 berpusat di 12,2 dan melalui titik 12,6. Tentukan kedudukan lingkaran L1 terhadap lingkaran L2. Seperti biasa, kita harus nyari titik pusat kedua lingkaran dan jari-jarinya. Oke, lingkaran L1 ini berpusat di 4,8 dan melalui 2,8. Pusatnya udah jelas ini. Tapi jari-jarinya belum ada. Sekarang kita cari jari-jarinya gunakan bentuk umum persamaan lingkaran. Bentuk umum persamaan lingkaran seperti yang udah teman-teman pelajari, x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, a dan b-nya pusatnya. Berarti ini a-nya, ini b-nya. Kita substitusi. Kita peroleh x min 4 kuadrat ditambah y min 8 kuadrat sama dengan r kuadrat. Sekarang kita mau nyari nilai r-nya, kita substitusi 2,8. Ini adalah titik yang dilalui lingkaran L1, teman-teman. Jadi kita ganti X-nya dengan 2 dan Y-nya 8. X-nya kita ganti dengan 2, Y-nya kita ganti dengan 8. Jadi 2 min 4 kuadrat ditambah 8 min 8 kuadrat sama dengan R kuadrat. 2 dikurangi 4, negatif 2 dikuadratkan. 8 dikurangi 8, 0 dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Negatif 2 dikuadratkan 4, 0 dikuadratkan kan 0, 4 tambah 0, 4. Sama dengan R kuadrat. Atau kita balik jadi R kuadrat sama dengan 4. Maka R-nya akar dari 4. R-nya adalah positif
2. Ingat, positif. Jari-jari gak mungkin negatif ya. Nah, ini jari-jari lingkaran L1. Jadi pusatnya jelas 4,8 dan jari-jarinya 2. Sekarang kita nyari titik pusat dan jari-jari lingkaran L2. Lingkaran L2 berpusat di 12,2 dan melalui titik 12, -6. Jadi caranya sama. Kita substitusi pusatnya, ini A-nya, ini B-nya, ke persamaan lingkaran yang ini. Jadi X min A kuadrat ditambah Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. A dan B-nya kita ganti dengan 12 dan 2. Jadi X min 12 dikuadratkan ditambah Y min 2 dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah, sekarang X, Y-nya kita ganti dengan titik yang dilalui, yaitu 12, -6. Jadi ini X-nya dan ini Y-nya. Kita substitusi ya. 12 dikurangi 12 dikuadratkan ditambah Y-nya -6. -6 dikurangi 2 dikuadratkan sama dengan R kuadrat. 12 dikurangi 12 itu 0. 0 dikuadratkan. -6 dikurangi 2, -8 dikuadratkan sama dengan R kuadrat. 0 dikuadratkan kan 0. 8 dikuadratkan 64. 0 ditambah 64 itu 64. 64 sama dengan R kuadrat. Kita balik. R kuadrat sama dengan 64, maka R-nya adalah akar dari 64, yaitu 8. Nah, jadi kita peroleh untuk L2, pusatnya adalah 12,2 dan jari-jarinya adalah 8. Di sini jari-jarinya saya ganti pakai R besar, karena kelihatan di sini kan jari-jarinya lebih besar dari jari-jari L1 kan. Nah, sekarang kita cari jarak kedua pusat lingkaran atau D. Rumusnya masih sama. D sama dengan X2 dikurangi X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan. Dimana X2 dan X1, Y2 dan Y1 ini absis dan ordinat pusat kedua lingkaran ya. D sama dengan 12 dikurangi 4. 12 itu dari sini teman-teman ya. Jadi ini X1 ini Y1, ini X2 ini Y2 gitu. X2 dikurangi X1 berarti 12 dikurangi 4 dikuadratkan, kemudian Y2 dikurangi Y1. Y2-nya 2 dikurangi Y1-nya 8. Kemudian dikuadratkan. Jadi D-nya sama dengan 12 dikurangi 4 kan 8 dikuadratkan. Kemudian 2 dikurangi 8 itu -6 dikuadratkan juga. 8 dikuadratkan 64, -6 dikuadratkan 36. 64 ditambah 36 itu 100. Akar 100, 10. Jadi ternyata D-nya adalah 10. Ini D-nya. Nah, sekarang teman-teman lihat jari-jari dan D. R1 atau jari-jari L1 ini 2, jari-jari L2-nya 8 dan D-nya 10. Ternyata hubungannya adalah D sama dengan jumlah jari-jari kedua lingkaran. 10 ini sama aja dengan 8 ditambah 2, ya enggak? Maka kedudukan kedua lingkaran tersebut adalah bersinggungan di luar. D sama dengan R tambah R itu artinya bersinggungan di luar. Jelas ya? Kita coba contoh ketiga. Oke, sekarang kita bahas contoh ketiga. Diketahui lingkaran A dengan persamaan X min 3K dikuadratkan ditambah Y plus K dikuadratkan sama dengan 25. Dan lingkaran B dengan persamaan X min 3 kuadrat ditambah Y min 9 dikuadratkan sama dengan 225. Tentukan nilai K agar kedua lingkaran bersinggungan di luar. Nah, seperti biasa kita cari pusat dan jari-jari kedua lingkaran. Untuk lingkaran A persamaannya seperti ini, maka pusatnya adalah 3K, negatif K. Oke. Dan 25 ini kan R kuadrat. Jadi R-nya adalah akar dari 25. R-nya adalah 5. Kemudian untuk lingkaran B persamaannya seperti ini, maka pusatnya adalah positif 3, positif 9. Dan di sini R kuadratnya 225, maka R-nya adalah akar dari 225, yaitu 15. Nah, sekarang kita akan mencari nilai K agar kedua lingkaran bersinggungan di luar. Syarat agar kedua lingkaran bersinggungan di luar yaitu D sama dengan R ditambah R, atau jarak kedua pusat sama dengan jumlah jari-jari kedua lingkaran. Nah, sekarang kita cari jarak kedua pusatnya. Ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. X1 dikurangi X2, atau mau teman-teman balik juga boleh ya. X2 dikurangi X1 sama aja. Di sini saya pakai X1 dikurangi X2 berarti 3K dikurangi 3 kemudian dikuadratkan. Ini Y2 atau Y1 dikurangi Y2 kemudian dikuadratkan. Ini jari-jari 1 ditambah jari-jari kedua.
15 tambah 5 itu 20. Sekarang kita hilangkan bentuk akarnya. Caranya kedua ruas kita kuadratkan. Ruas kiri akar dikuadratkan, kita coret aja akarnya ya. Dan ruas kanan 20 dikuadratkan 400. 3K dikurangi 3 dikuadratkan. Ingat A min B jika kita kuadratkan sama dengan A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat. Jadi 3K min 3 dikuadratkan itu 9K kuadrat dikurangi 18K ditambah 9. Ini adalah kuadrat dari sini. Kemudian min K dikurangi 9 dikuadratkan itu K kuadrat plus 18K plus 81 sama dengan 400. 9K kuadrat ditambah K kuadrat itu 10K kuadrat. Min 18K tambah 18K ini coret ya. 9 tambah 81 itu 90. Jadi 10K kuadrat sama dengan 400 dikurangi 90, 310. Ini kita bagi 10 ya. K kuadrat sama dengan 31, maka K-nya adalah plus minus akar 31. Ini nilai K-nya. Oke? Contoh keempat, diketahui lingkaran A dengan persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 20X tambah 16, Y tambah 64 sama dengan 0. Dan lingkaran B dengan jari-jari RB dan berpusat di titik ini, negatif 1,4. Tentukan panjang jari-jari B sehingga kedua lingkaran saling lepas. Artinya tidak berpotongan ya. Oke, lingkaran A seperti ini persamaannya. Kita cari titik pusatnya, caranya koefisien X dan Y kita bagi dengan negatif 2. Ini cara paling gampangnya. 20 dibagi negatif 2 kan berarti negatif 10 ya. 16 dibagi negatif 2 itu negatif 8. Jadi pusatnya adalah negatif 10, negatif 8. Kemudian kita cari jari-jarinya pakai rumus ini. A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi C diakarkan. Ini A-nya, ini B-nya, dan ini C-nya. Ya. Jadi negatif 10 dikuadratkan ditambah B-nya negatif 8 dikuadratkan dikurangi C-nya 64. Negatif 10 dikuadratkan itu 100. Negatif 8 dikuadratkan 64 dikurangi 64. Ini kita coret. Jadi jari-jari A sama dengan akar dari 100 yaitu 10. Nah, sekarang lingkaran B. Lingkaran B pusatnya udah jelas ya. Pusatnya di negatif 1,4 dan RB-nya ini kita cari. Nah, kedua lingkaran ini saling lepas. Ingat, saling lepas syaratnya jarak kedua pusat lebih besar dari jumlah kedua jari-jari. Jarak kedua pusat negatif 10 dikurangi negatif 1. Negatif 10 dikurangi negatif 1 kita kuadratkan. Kemudian Y-nya negatif 8 dikurangi 4. Ini kita kuadratkan. Nilainya lebih besar dari RA tambah RB. RA-nya tadi 10 ditambah RB. Oke. Nah, negatif 10 dikurangi negatif 1. Ini sama aja dengan negatif 10 ditambah 1. Berarti kan negatif 9 dikuadratkan. Negatif 8 dikurangi 4 dikuadratkan. Ini negatif 12 dikuadratkan. Ini diakarkan ya, masih akar. Lebih dari 10 ditambah RB. Negatif 9 dikuadratkan itu 81. Negatif 12 dikuadratkan 144. Akar dari 81 tambah 144 itu 225. Akar dari 225 itu 15. Jadi 15 lebih dari 10 ditambah RB. Atau 15 dikurangi 10 lebih dari RB. 15 dikurangi 10 itu 5 ya. 5 lebih dari RB atau ini kita balik maka RB-nya kurang dari 5. Jadi syarat agar kedua lingkaran saling lepas itu jari-jari lingkaran B harus kurang dari 5. Oke? Nah, itulah beberapa soal terkait kedudukan dua buah lingkaran. Sampai sini dulu video kita kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Insya Allah saya akan ngebahas garis singgung lingkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.